Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita masih diberikan umur panjang, iman dan Islam, sehat walafiat lahir dan batin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mampu mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mewakili Kor Mubalighot Majelis Tabligh Daerah Aisyah Kabupaten Sragen akan menyampaikan tausiah dengan tema kiat menjaga hati dalam pergaulan. Mengapa yang kita jaga hati? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wahiya qalbu. Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, baiknya hati dengan memiliki rasa takut, rasa cinta pada Allah SWT dan ikhlas dalam niat. Rusaknya hati adalah karena terjerumusnya dalam maksiat, keharaman, dan perkara syubhat. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di dalam hati Allah SWT meletakkan pengaturan kemaslahatan bagi makhluk hidup. Yang kita pikirkan adalah bagaimana agar hati kita terpimpin oleh Allah SWT sehingga pergaulan kita aman, nyaman, harmonis, dan bermanfaat. Sebaliknya, jangan sampai menyakiti hati atau fisik orang lain. Jadikan pergaulan menjadi sebuah bentuk karunia, cahaya, dan nikmat, sehingga pergaulan dapat melahirkan ukhuwah atau persaudaraan yang akan membawa berbagai manfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu tatkala kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hati-hati kamu, lantas dengan nikmat kamu jadi bersaudara. Dengan dasar ayat tersebut, mari kita fahami kiat menjaga hati dalam pergaulan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan 4 perkara untuk menjaga hati dalam pergaulan. 1. Jaga nafsu atau emosi. Semua orang punya emosi, namun apabila tidak dapat menjaganya, bisa jadi emosional. Emosional akan berakibat fatal. Mari kita jaga nafsu yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada kita dengan nafsul mutmainnah, yakni nafsu yang membawa nikmat dan ketenangan. Hindari emosional, suka marah, kerusa-kerusu yang dapat menimbulkan musibah. Yang kedua, selalu ingat pada Allah SWT.
Mari kita selalu ingat pada Allah SWT, Sang Pencipta bumi langit seisinya, dengan cara 1. Awali dan akhiri semua aktivitas kita dengan selalu menyebut nama Allah SWT. Yang kedua, basahi lisan ini dengan selalu berzikir, berdoa, membaca dan mengkaji ayat-ayat qauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga, lengkapi ibadah wajib kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Misalnya, sholat sunnah tahajud, sholat duha, fajar, puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Dengan selalu mengingat Allah SWT, maka secara otomatis dan semoga kita akan lebih taat kepada Allah SWT dan takut berbuat dosa. Yang ketiga, berteman dengan orang yang soleh. Hendaknya kita pandai memilih teman. Bertemanlah dengan orang yang soleh yang dapat membawa kita menuju kemaslahatan. Profesor Dr. Salamun Ar-Rohali mempunyai kriteria teman soleh. Bila kita berteman, akan berdampak positif pada kita. 1. Kualitas iman kita akan bertambah. Yang kedua, termotivasi untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, dinasihati bila kita berbuat salah atau dosa. 4. Menutupi bila kita punya aib. Yang kelima, siap menerima curhat kita di saat senang ataupun susah. Yang keempat, hindari suudzon atau prasangka buruk. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Begitu kotornya gambaran orang yang suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain. Suudzon pada orang lain sangat berbahaya. Apabila tidak terbukti, dapat menjadi fitnah yang sangat menyakitkan hati orang lain dan timbullah perpecahan dalam pergaulan. Bahkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maka Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ada 5 manfaat menjaga hati. Yang pertama, terpancar sinar di wajah. Yang kedua, terampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, berada di bawah naungan arsy pada yaumul qiyamah. Yang keempat, berada dalam naungan mahabbah ilahiyah. Yang kelima, merasakan manisnya iman. Demikian kiat menjaga hati dalam pergaulan. Semoga bermanfaat. Tahu kupat paring santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.